Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Merizal Z akan menjelaskan tentang geomorfologi regional Jawa. Yang pertama yaitu letak, luas, dan batas Pulau Jawa. Dalam peta, Pulau Jawa terletak di antara 113 derajat 48 menit 10 detik sampai 113 derajat 48 menit 26 detik bujur timur dan 7 derajat 50 menit 10 detik sampai 7 derajat 56 menit 41 detik lintang selatan. Luas Pulau Jawa berdasarkan peta diperkirakan mencapai 100.028.297 km dengan 6 provinsi dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Provinsi di Jawa antara lain yaitu DKI, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Ada juga batas wilayah Pulau Jawa dibagi menjadi batas daratan dan batas laut. Batas daratan, batas utara, Laut Jawa dan Pulau Sumatera. Batas selatan, Samudra Hindia. Batas barat, Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Batas timur, Selat Bali dan Pulau Bali. Batas laut, batas utara, Laut Jawa. Batas selatan, Samudra Hindia. Batas barat, Selat Sunda. Batas timur, Selat Bali. Selanjutnya itu kondisi iklim di Pulau Jawa. Seperti daerah lain di Pulau Tropis, Jawa, iklim Indonesia memiliki dua musim. Musim hujan selama bulan Oktober sampai April dan musim kemarau selama Mei sampai September. Musim kemarau adalah waktu terbaik jika ingin mengunjungi pulau ini. Bulan-bulan terbasah antara Januari sampai Februari, Jawa Barat dari daerah basah timur dan daerah pegunungan menerima curah hujan lebih tinggi. Dataran tinggi Parahayangan Jawa Barat menerima lebih dari 4.000 mm per tahun. Sedangkan pantai utara Jawa Timur menerima 900 mm per tahun. Kelembaban cuaca Jawa adalah 75%. Daerah utara yang lebih panas dari tengah-tengah Pulau Jawa, rata-rata 34 derajat Celcius di musim kemarau. Daerah selatan biasanya lebih dingin dari wilayah utara. Selanjutnya itu kondisi tanah di Pulau Jawa. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda 576 kali pada Sabtu lalu dengan tinggi letusan 100 sampai 500 meter dari puncak kawah. Letusan ini memuntahkan abu vulkanis, pasir, lontaran batu pijar, dan suara dentuman. Anak Krakatau merupakan satu dari 129 gunung api aktif di Indonesia. Letusan gunung adalah alamiah yang berulang dan tidak perlu dikhawatirkan berlebihan selama penduduk di sekitar gunung mengikuti langkah-langkah evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan puluhan gunung aktif, Indonesia negara vulkanik teraktif dan paling terancam, tapi juga mungkin lumbung pupuk paling subur di dunia. Tanah Jawa memiliki beberapa tanah vulkanis, ciri-cirinya butiran tanah halus hingga menyerupai abu, tidak mudah terbang bila ditiup angin. Tanahnya sangat subur, banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Pulau Jawa merupakan letak terbanyak gunung berapi di Indonesia, tersebar di bagian tengah dan selatan Pulau Jawa. Selanjutnya tanah aluvial, ciri-cirinya tanahnya sangat subur, terbentuk dari endapan di tempat yang rendah, banyak terdapat lembah, aliran sungai, dan dataran rendah. Daerah ini merupakan lumbung-lumbung beras di tanah air, dimanfaatkan sebagai daerah pertanian tanaman padi, tersebar di bagian utara Pulau Jawa. Tanah humus, ciri-cirinya tanah sangat subur, berasal dari pembusukan tumbuhan, terdapat di bagian
atas dari tanah pada hutan lebat berasal dari pembusukan tumbuhan. Selanjutnya, kondisi geologi di Pulau Jawa. Menurut para ahli, batuan dasar atau dikenal dengan nama basement di Pulau Jawa terbentuk antara tahun 70 sampai 35 juta tahun sebelum Masehi. Batuan ini tersusun dari batuan malian atau metamorfik serta batuan beku. Ahli geologi ini sudah lama meneliti Pulau Jawa dan tidak pernah menemukan batuan yang berumur lebih tua dari 50 juta tahun lalu. Jawa Barat usia batuan dasarnya lebih tua dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mengapa? Karena basement batuan dasar di Jawa Timur terbentuk pada tahap-tahap akhir setelah ditubruk lempeng Australia, namun numpuk-numpuk basement di Jawa Timur. Selanjutnya, kondisi hidrologi di Pulau Jawa. Pola hidrologi kawasan Kars Kandeng Utara secara regional adalah pola aliran paralel, di mana terdapat penjajaran mata air dan mengikuti struktur geologi yang ada. Pola aliran seperti ini merupakan cerminan bahwa pola aliran sungai Kars Sukeolopati dan Kars Gronggongan dipengaruhi oleh struktur geologi yang berkembang. Sungai-sungai yang mengalir dibagi menjadi dua zona, yaitu zona aliran utara dan zona aliran selatan. Bagi zona utara maupun selatan, sungai-sungai muncul dari rekahan batu gamping kawasan tersebut atau karst spring dengan tipe mata air karst. Rekahan atau fracture spring terbentuknya mata air rekahan tersebut akibat terjadinya patahan pada blok batu gamping di kawasan ini saat proses pengangkatan dan perlipatan. Selanjutnya, fisiografi Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki kemiripan dengan Pulau Sumatera yang dihubungkan oleh Selat Sunda, sehingga fisiografisnya mengikuti fisiografis daratan Sunda Tengah. Geologi Pulau Jawa tersusun oleh sistem pegunungan tersier muda sekitar dataran Sunda, bentuknya seperti Sumatera, yaitu merupakan bagian dari sistem pegunungan Sunda. Jawa memiliki luas 127.000 km, sehingga total luas Pulau Jawa 4 kali luas Belanda. Pulau Jawa memiliki panjang 1000 km dan Madura 160 km. Fisiografis dan struktur Pulau Jawa dibedakan menjadi 4 bagian sebagai berikut. Jawa Barat dan Banten sebelah barat Cirebon. Jawa Tengah antara Cirebon dan Semarang. Jawa Timur antara Semarang dan Surabaya. Fisiografis lakukan Jawa Timur dengan Selat Sunda dan Madura. Selanjutnya, morfologi Pulau Jawa. Pada awal Paleogen Sumatera dan Kalimantan, dan Jawa masih merupakan satu daratan dengan benua Asia yang disebut Tanah Sunda. Pada Eocene, Pulau Jawa semula berupa daratan. Bagian utaranya tergenang oleh air laut yang membentuk cekungan geoscline. Sedangkan bagian selatan Pulau Jawa terangkat dan membentuk genticline yang disebut Giantrin Jawa Tenggara. Pada kala Oligosen, hampir seluruh Pulau Jawa terangkat menjadi Giantcline yang disebut Giantcline Jawa. Pada saat muncul beberapa gunung api bagian selatan pulau ini, Pulau Jawa semula merupakan Giantcline berangsur-angsur mengalami penurunan sehingga pada Miocene bawah terjadi genang laut. Gunung api yang bermunculan di bagian selatan membentuk pulau-pulau api. Pada pulau tersebut terdapat endapan beraksi vulkanik dan endapan laut. Semakin jauh dari pantai terbentuk endapan gamping koral dan foramifera. Secara terperinci, DOPI membagi Jawa dan Madura atas dasar bentuk permukaan buminya. Pertama yaitu pantai selatan merupakan daratan kapur. 2. Daerah perbukitan di bagian tengah. 3. Jalur gunung api yang menjadi sumbu Pulau Jawa.
4. Jalur aluvial endapan yang memanjang dari Banten menuju Lembah Lusi, Solo sampai Selat Madura. 5. Pantai utara merupakan daratan kapur. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih.